Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai teknik investigatif. Anggota dari kelompok 15 terdiri dari yang pertama Lili Sayuwidiarti dengan NIM 167, yang kedua Kholilatul Azizah dengan NIM 170, dan yang ketiga Nurjannah dengan NIM 174. Yang pertama yaitu waktu. Audit dapat diprediksi dalam waktu dan kerja lapangannya, akan tetapi sebagian investigasi dari audit tidak dapat diprediksi. Satu sisi dengan sedikit pengecualian, auditor mengetahui komitmen klien mereka 6 hingga 12 bulan sebelumnya, dan klien tahu apa yang diharapkan dari auditor mereka dalam jangka waktu yang sama. Di sisi lain, penyidik akuntansi forensik seringkali tidak dapat mengantisipasi komitmen klien mereka bahkan 2 minggu sebelumnya, apalagi 6 bulan sebelumnya. Untuk tenggat waktu pengajuan yang tertunda dapat mempengaruhi waktu, prioritas, dan juga urutan dari prosedur investigasi. Selanjutnya yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi dalam investigasi merupakan hal yang sangat penting serta merupakan aspek dasar yang harus dipahami dengan baik dalam melakukan penyelidikan. Komunikasi yang efektif termasuk menetapkan ekspektasi yang jelas merupakan keterampilan yang penting dari tim investigasi. Diperlukan komunikasi yang jelas, sering, dan juga tepat waktu. Hal-hal administrasi awal. Masalah administratif biasanya muncul di awal proses pengaktifan investigasi. Yang pertama yaitu ada tinjauan hubungan dan pemeriksaan konflik. Proses ini mengidentifikasi nama entitas dan pihak yang akan dibandingkan dengan perikatan yang belum selesai. Yang kedua yaitu surat perikatan. Surat perikatan biasanya akan mencakup nama klien, ruang lingkup layanan, pengaturan biaya, dan mungkin ganti rugi dan referensi untuk masalah hukum. Yang ketiga yaitu tagihan atau biaya. Berusaha untuk membuat klien mengetahui biaya yang timbul dan hasilnya. Tidak perlu menunggu sampai tagihan dikirim pada siklus penagihan normal perusahaan untuk memberitahu klien tentang perkiraan biaya atau biaya yang timbul. Selanjutnya yaitu predication. Investigasi dapat dimulai dengan panggilan telepon dari klien atau ketua komite audit yang bersangkutan. Semua ulasan yang valid untuk mempertimbangkan meluncurkan penyelidikan dapat dikategorikan sebagai predikasi. Jadi, predikasi merupakan totalitas keadaan yang akan membuat individu yang wajar terlatih secara profesional dan bijaksana untuk percaya bahwa penipuan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Apa yang harus Anda ketahui sebelum memulai? Yang pertama, yaitu mendapatkan pemahaman. Contohnya seperti apakah investigasi lain tentang masalah fokus telah dilakukan di lokasi ini? Jika jawabannya jika iya, maka dapatkan laporan atau pemahaman tentang temuan. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengamankan informasi. Sangat penting untuk menjaga kendali atas dokumen yang diminta atau diterima. Dokumen tersebut dapat diperoleh dalam berbagai bentuk, yaitu mulai dari kertas kerja hingga elektronik. Yang ketiga yaitu koordinasi.
seberapa sering tim investigasi harus berkomunikasi secara internal. Yang diinginkan frekuensi komunikasi tim tergantung pada situasi. Untuk cepat memindahkan tugas dengan tim besar, Anda mungkin perlu sering berkoordinasi panggilan konferensi di antara anggota tim. Asuransi. Mengenai klaim asuransi, penyelidik akuntansi forensik biasanya dapat membantu klien di berbagai bidang dan tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu identifikasi periode waktu yang relevan untuk tinjauan. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi skema. Yang ketiga, hitung dan dokumentasikan dampak skema. Yang keempat, melakukan penelitian latar belakang tentang perusahaan dan individu yang mungkin menjadi bagian dari klien. Yang kelima, melakukan wawancara dengan personel kunci untuk memahami skema dan untuk mengidentifikasi kelemahan tertentu dalam pengendalian internal yang memungkinkan transaksi tidak sah terjadi. Yang keenam, menemani klien untuk bertemu dengan perusahaan asuransi untuk menjelaskan komponen kunci dari klaim tersebut. Yang ketujuh, membantu klien dalam mempersiapkan klaim. Yang kedelapan atau yang terakhir, menjawab pertanyaan dari kantor akuntan yang disewa oleh perusahaan asuransi untuk meninjau klaim klien. Pengecualian dan pertimbangan lainnya. Pemeriksa penipuan mungkin fokus pada salah satu hal berikut. Yang pertama yaitu transaksi yang tidak biasa seperti waktu, frekuensi, tempat, jumlah, serta pihak atau kepribadian. Yang kedua yaitu kontrol internal yang tidak diberlakukan atau sering dikompromikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang keempat, tingkat motivasi, moral, dan kepuasan kerja karyawan yang sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu budaya perusahaan dan sistem penghargaan yang cenderung mendukung perilaku tidak etis terhadap karyawan, pelanggan, pesaing, pemberi pinjaman, dan atau pemegang saham. Dokumen. Untuk yang dokumen, tinjauan dokumen itu bisa menjadi penting untuk sebuah kasus. Mungkin orang yang tidak relatif atau tidak berpengalaman akan mengabaikan fitur dokumen, sedangkan untuk penyelidik akuntansi forensik atau akuntansi forensik yang berpengalaman akan melihat fitur dokumen sebagai potensi bendera merah yang akan dijelaskan. Penjelasannya dilanjutkan ke bawah berikut. Conquest. Tampilan pada gambar berikut yang ada di slide selanjutnya, tampilan 15.1, yaitu memproduksi faktur yang dibuktikan melalui penyelidikan kepada perusahaan yang palsu. Faktur ini adalah approved, diajukan untuk pembayaran dan selanjutnya dibayar. Sedangkan dokumen menipu petugas hutang dan penandatangan cek dekat examination mengungkapkan serangkaian bendera merah. Faktur ini juga telah disetujui diserahkan untuk pembayaran dan kemudian dibayar. Meskipun dokumen itu menipu, juru tulis, hutang, dan penandatanganan cek, pemeriksa lebih dekat mengungkapkan serangkaian benda bahaya. Faktur ini biasanya memiliki alamat, nomor telepon, nama kontak, nomor referensi, dan deskripsi buku, deskripsi suku cadang, serta layanan bersama dengan jumlah dan pajak serta yang lain-lain. Selanjutnya yaitu layanan CPA, di mana CPA di sini merupakan singkatan dari Columbus Preferred Apartments.
Penyelidikan dengan entitas ini akan menunjukkan bahwa pembayaran untuk sewa apartemen merupakan layanan profesional. Perhatikan gambar tampilan 15.2. Nah, ini adalah contoh untuk layanan CPA. Perhatikan dalam gambar tersebut tidak ada nomor telepon, nomor fax, atau nama kontak. Untuk faktur seperti ini, itu dikategorikan sebagai layanan profesional, tetapi bukan dengan jumlah bulat yang biasanya diharapkan. Untuk penyelidikan direktori akan menunjukkan itu pada waktunya. Cara membaca cek. Di sini penyelidik akuntansi forensik dengan pengetahuannya tentang kode untuk distrik Federal Reserve, kantor, negara bagian, dan nomor identifikasi bank dapat dengan mudah mengidentifikasi pemalsuan. Selain itu, kunci lain dalam membaca cek adalah pengenalan karakter tinta magnetik. Untuk pengesahan penerima pembayaran terletak di bagian belakang cek. Informasi penting lainnya yang dapat ditemukan di bagian belakang cek adalah tanggal dan nama bank cek itu disimpan, serta tanggal dan lokasi kantor Federal Reserve yang melaluinya. Dengan mengikuti pengesahan, seorang penyidik akuntansi forensik dapat mengikuti jalur dari titik di mana cek disimpan ke titik di mana cek tersebut dibersihkan. Saat menuju cek yang ditandatangani secara elektronik, penyidik akuntansi forensik membandingkan tanda tangan di depan cek dengan pengesahan yang ditandatangani dan mencari kesamaannya. Meskipun penyidik akuntansi forensik belum tentu ahli tulisan tangan, mereka harus dapat memperhatikan apakah huruf tertentu terlihat sama atau tidak. Selanjutnya yaitu tiket pesawat. Mungkin banyak tiket yang diterbitkan sebagai tiket elektronik yang berisi informasi yang sangat jarang. Namun, elektronik tiket mungkin masih mencantumkan nama penumpang, tujuan perjalanan, harga tiket, tanggal perjalanan, dan kelas. Aspek penting dari tiket adalah bentuk pembayaran. Biasanya, nomor kartu kredit disamarkan dengan pengecualian 4 digit terakhir. Tujuannya yaitu untuk keamanan. 4 digit terakhir dapat dicocokkan dengan nomor kartu kredit karyawan untuk melacak pembayaran ke penumpang. Penipuan lain yang harus dicari oleh penyidik akuntansi forensik adalah pembayaran duplikat. Nah, pembayaran duplikat di sini dapat terjadi ketika orang lain menagih tiket dan penumpang kemudian mengirim tiket untuk penggantian juga. Pembayaran duplikat di sini juga dapat terjadi jika rencana perjalanan diterima sebagaimana mestinya.